Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Deka Nurfadila dengan NIM 256101140230. Program studi pendidikan guru sekolah dasar asal LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada hari ini, Selasa 9 September 2025, saya melakukan ujian kinerja di SDS Sejahtera pada mata pelajaran IPAS, materi perubahan bentuk energi. Ini KTP saya. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Wah, semangat banget ya. Udah sarapan belum nih? Wah, pantas semangat karena sudah sarapan. Sarapan itu perlu ya, karena agar tubuh kita mendapatkan energi sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak hebat? Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai kegiatan pembelajaran itu dengan berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Nah, di sini siapa yang mau memimpin doa? Ayah, ada Christian. Silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Marilah teman-teman, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa dengan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, silakan duduk anak Christian. Sebelum mereka mulai kegiatan selanjutnya, mereka akan mengecek kehadiran anak-anak hari ini. Nanti ketika mereka panggil, kalian jawab, ya siap hadir. Artinya adalah siap untuk belajar. Sudah siap? Mereka absen ya? Adam Rizky Hartanto, Alexander, Siap hadir. Alvin Darelawi, Siap hadir. Anakku Felicia, Siap hadir. Arjuna Fabian El Sharif, Siap hadir. Atika Salma Latifah, Siap hadir. Aulia Azhara Ramadhani, Siap hadir. Christian Sutanto, Siap hadir. Elsa Putri Ramadhaniza, Siap hadir. Evelyn Pradistalin, Siap hadir. Kanaya Anindya Fitri, Siap hadir. Keisha Naura Sakila, Siap hadir. Maria Yolanda Zara, Siap hadir. Meisila Putri, Siap hadir. Rara Sekar Bawana, Siap hadir. Raika Kinanti, Siap hadir. Almahira, Rara Sekar udah, Raika Kinanti, Almahira ada, Sergio Sander, Siap hadir. Zafira Firial, Siap hadir. Stella Dwi Pratiwi, Siap hadir. Zahra Irsyad Hermawan. Siap hadir. Baik, artinya hadir semua ya. Bagus. Hadirannya
sudah lengkap dan hadir semua. Artinya semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya yaitu adalah menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam diri kalian, cinta tanah air dan menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur. Nah, kita akan menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Di sini ada yang mau pimpin. Ayah, silakan Safira. Maka teman-teman, kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu rasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, silakan duduk untuk Safira. Terima kasih ya. Baik, sekarang siapkan alat tulisnya. Buku sudah disiapkan di atas meja. Sudah siap untuk belajar? Ya. Baik, coba dicek lagi kembali buku kalian. Pertemuan pada minggu lalu itu belajar tentang apa? Ada yang masih ingat pengertian energi itu apa? Ada yang masih ingat tidak? Pengertian dari energi. Siapa dulu? Ya, Arjuna. Silakan Arjuna. Pengertian energi adalah alat kemampuan untuk melakukan aktivitas. Iya, betul. Dan kemarin kita belajar tentang pengertian energi ya. Jadi energi itu segala sesuatu untuk membuat kita tuh memiliki kekuatan, kemampuan untuk melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas. Nah, biasanya di mana sih kalian sering menemukan apa yang namanya energi? Biasanya di mana kalian menemukannya? Di rumah, di sekolah, ya. Jadi di lingkungan sekitar kalian banyak sekali energi. Nah, siapa yang tadi pagi berangkat ke sekolahnya itu naik sepeda atau naik motor? Saya. Nah, tadi yang naik sepeda, naik motor ataupun jalan kaki itu juga dia melakukan yang namanya energi. Kalian mengalami yang namanya energi. Nah, kalau kita lari-larian di lapangan, dari mana tubuh kita bisa kuat untuk bergerak? Dari mana kita bisa kuat? Karena kita makan makanan yang bergizi. Makanya kalian itu kuat. Tadi kan Bundeka sebelum belajar, Bundeka tanyain kalian udah sarapan atau belum? Artinya kalian karena udah sarapan, udah makan, makanya kalian kuat untuk jalan. Ada jalan kaki? Jalan kaki nggak? Oh, ada. Ane tuh dia kuat untuk jalan ke sekolah karena dia sudah sarapan. Nah, kalau lampu kelas ini nih, lihat kalian lampunya yang ada di atas. Yang mati, kira-kira dia itu bisa membantu kalian dalam proses belajar jadi terang, jadi ada cahayanya. Itu karena apa kira-kira? Karena adanya energi listrik. Karena adanya energi listrik. Nah, semua itu bisa terjadi karena adanya energi. Energi itu membantu kita untuk melakukan berbagai kegiatan. Hari ini kita belajar tentang energi dan bagaimana energi bisa berubah bentuk. Setelah tahu kalian jadi lebih paham kenapa lampu itu bisa membantu kalian untuk jadi bisa lebih terang. Terus kenapa kalian bisa kuat untuk jalan dari rumah ke sekolah, atau kenapa kalian bisa lari-larian di lapangan tapi bisa kuat, gitu ya.
mempelajari materi ini, kalian itu yang pertama bisa mengidentifikasi berbagai bentuk energi dan sumbernya yang terdapat pada benda-benda di lingkungan sekitar. Dan tadi kalian temuin itu di mana? Di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar kalian ya. Terus dengan belajar hari ini, Bude harapkan kalian dapat menjelaskan proses bentuk energi yang terjadi pada benda di sekitar kalian. Lalu selanjutnya adalah kalian dapat menganalisis permasalahan boros energi dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, karena tadi ada masalahnya, selanjutnya itu ada menyusun bagaimana solusi untuk menghemat energi melalui media kreatif, gitu. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar lebih jauh tentang perubahan bentuk energi, mari kita saksikan video ini bersama-sama. Setelah menonton, Budeka akan menanyakan terkait video yang Budeka tayangkan. Jadi simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah kompor dapat menyala karena ada bahan bakar. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah LPG. Energi pada LPG adalah energi kimia. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Panas yang dihasilkan dari nyala kompor itulah yang dimanfaatkan untuk memasak. Sobat Sumber Belajar, perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh kita. Makanan merupakan sumber energi kimia bagi tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Adanya energi inilah yang menyebabkan seluruh tubuh kita dapat bekerja. Sobat Sumber Belajar, berikut ini adalah contoh perubahan energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas terjadi pada setrika listrik, kompor listrik, dan nanas listrik. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi gerak terjadi pada kipas angin, mixer, dan blender. Yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi panas terjadi pada kompor gas. Yang keempat, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi terjadi saat kita melakukan tepuk tangan. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi kimia terjadi pada pengisian aki baterai motor dan juga charger batu baterai. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya terjadi pada bola lampu, layar monitor komputer, dan layar televisi. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi terjadi pada radio, bel listrik, alarm, dan tape recorder. Perubahan energi gerak menjadi energi listrik terjadi pada pemakaian dinamo, kincir angin, dan PLTA. Kemudian, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik adalah terjadi pada energi panel surya. Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia terjadi saat cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Perubahan energi cahaya menjadi energi panas terjadi pada cahaya matahari yang dapat mengeringkan pakaian. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diperhatikan dengan baik? Sudah. Nah, kira-kira apa saja sih bentuk energi yang kalian lihat setelah kalian pahami, kalian simak baik-baik dari video yang tadi? Ya, silakan Ara.
energi kimia, energi listrik, energi gerak, energi panas, energi bunyi, dan energi cahaya. Wah, banyak ya. Tadi di video tadi itu ada yang pertama kali ada apa? Video pertama kali menanyakan tentang apa? Kompor. Ya, betul. Ada kompor. Terus ada apa lagi? Ada apa lagi? Tubuh manusia itu membutuhkan makanan. Terus apa lagi? Ada apa lagi? Ada energi cahaya matahari digunakan untuk fotosintesis, lalu untuk menjemur pakaian, bahkan apa? Panel surya dimanfaatkan untuk panel surya. Selanjutnya, kira-kira apa sih setrika itu bisa panas? Ada yang tahu nggak kenapa? Karena adanya perubahan energi listrik menjadi energi panas. Iya, pintar. Tepuk tangan dulu dong untuk Ara dan Sisil tadi. Jadi setrika itu bisa menghasilkan panas karena dia dari listrik. Di bawahnya itu kan ada apa namanya, kayak penghantar listrik, penghantar panas ya. Jadi sehingga panasnya itu bisa untuk membantu ibu kalian atau kalian untuk melicitkan baju agar lebih rapi gitu. Selanjutnya apa akibatnya? Ini kan tadi energi yang disebutin sama Ara tadi udah banyak ya. Kita perhatikan juga di video banyak banget ya. Energinya banyak sekali. Kira-kira apa akibatnya jika kita itu terus boros menggunakan energi? Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Ya, Rara silakan. Meningkatkan tagihan listrik dan pemborosan sumber daya energi bisa menyebabkan mati listrik. Oh iya, betul. Tepuk tangan dulu. Saya jawab. Jadi, kalau misalkan kita boros-boros menggunakan energi itu, bisa aja energi itu membuat kayak misalkan kalian itu siang-siang kalian nyalahin lampu, itu termasuk pemborosan. Atau misalkan kalian ketiduran mimpinya tapi stop menyala, itu namanya pemborosan juga, gitu ya. Jadi yang ada kalian tidak menggunakan malah nanti tadi kata tadi apa, tagihan listriknya akan bengkak. Bengkak itu artinya adalah besar gitu, tagihan listriknya besar. Terus apa lagi contoh pemborosan listrik itu apa aja sih? Ada yang tahu nggak contoh pemborosan listrik? Menyalakan AC 24 jam. Oh, menyalakan AC 24 jam. Jadi harusnya sesuai dengan yang dibutuhkan aja ya, gitu. Atau misalkan kalian menyalakan air keran, ya udah habis cuci tangan kalian lupa untuk menutupnya lagi, itu termasuk juga pemborosan. Nah, tadi Bu Rika udah menjelaskan. Kalian kira-kira ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau dengar nggak dari video yang tadi udah mereka tayangin? Ya silakan. Oh, perubahan energi apa yang terjadi di motor listrik? Pertanyaan bagus. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan di lingkungan sekitar kalian itu baru mungkin beberapa tahun ini ada yang namanya motor listrik. Pas lagi kalian tekan, kira-kira ada nggak sih motor listrik tuh? Ada nggak? Oh, masih ada. Jadi saking canggihnya sekarang, motor itu bukan lagi pakai bensin, tapi melainkan adalah pakai listrik. Perubahan energi yang terjadi adalah karena motor listrik itu dicas, di-charger, diisi dayanya, itu dia dicolok ke energi listrik yang dimasukin. Berarti dari energi listrik karena dia bisa bergerak berubah menjadi energi gerak, karena motor itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Misalkan dari mamaku pakai dari rumah ke pasar, bisa kan? Karena itu bergerak, jadi energinya energi gerak yang dihasilkan gitu. Jadi dari energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ya silakan Aulia. Mengapa kalau kita menggunakan kompor harus berhati-hati? Ya, jadi bagus. Pertanyaannya mengapa ketika kita menggunakan kompor itu harus berhati-hati gitu ya. Jadi kompor itu kan menghasilkan namanya energi apa? Panas. Ada panasnya ya. Panas. Kenapa kita
kita harus berhati-hati. Khawatirnya kalau kalian gak hati-hati bisa menyebabkan luka bakar di dalam tubuh kalian. Yang kedua mungkin yang paling parah adalah terjadi bencana kebakaran yang akan bisa merugikan bukan kalian aja tapi merugikan orang lain atau di tetangga kalian ya gitu. Makanya kenapa kalau misalkan kita itu harus ketika menggunakan kompor itu harus hati-hati, harus waspada. Selanjutnya untuk mencairkan suasana, mari kita menyanyikan Ice Breaking tentang perubahan energi. Bisa dimulai? Bisa. Ya, kita menyanyikan lagu perubahan energi. 1, 2, 3. Ayo kawan-kawanku, belajar bersamaku macam-macam energi dan perubahannya. Panas cahaya gerak, listrik bunyi kimia, itu macam energi. Yang pertama adalah kimia jadi panas. Contohnya adalah kompor yang digunakan ibu. Yang kedua adalah listrik menjadi gerak. Contohnya angin di rumahku. Perubahan energi listrik jadi cahaya. Contohnya adalah lampu di ruang kelasku. Perubahan energi kimia jadi gerak. Contohnya lemak bermotor. Selanjutnya terdapat di dalam tubuh kita energi jadi energi gerak, sehingga aku dapat belajar dan bermain. Itu adalah perubahan energi. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Nah, dari lagu tadi itu banyak sekali bentuk-bentuk perubahan energi. Tadi ada apa aja tuh? Ada listrik, ada kimia jadi panas, ada cahaya, kimia jadi gerak, dirangkum jadi satu lagu jadi menyenangkan, dihafal diingat dengan mudah. Belajarnya jadi seru kan kalau misalkan dengan lagu? Jadi seru nggak? Seru. Nah, selanjutnya mereka akan membentuk 5 kelompok. Satu kelompoknya itu terdiri dari 4 anggota dan 1 ketua untuk mewakili presentasi. Ya ya, nanti mereka bertukar kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 dan 5. Nanti mereka tentukan kelompok satunya itu terdiri dari Alex, Arjuna, Aulia, dan Evelyn. Ini kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok 2 terdiri Sergio, Reika, Sisil, dan Elsa. Selanjutnya kelompok 3 terdiri dari Keishanara, Yola, Adam, dan Alvin Darrell. Kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 itu ada Sela, Syafira, Zahra, Kanaya. Kelompok 4 ya. Selanjutnya kelompok 5 itu ada Rara, Atika, Christian, dan Anaknya. Baik, karena sudah dibentuk jadi 5 kelompok yang terdiri dari 4 anggota. Sekarang mereka akan bagikan lembah kerja
poster. Posternya itu tentang ajakan kepada teman masyarakat yang ada di keluarga kalian di kelas untuk bagaimana caranya menghemat energi. Baik, mereka bagikan dulu ya. Nanti ditulis nama kelompoknya, anggota kelompok, tulisnya sama. Dibaca dulu baik-baik, diperhatikan. Tuliskan jawaban di dalam APD dengan rapi. Nanti akan ada kesempatan untuk mempresentasikan hasilnya. Jadi kelompok yang bisa bekerja sama dengan baik pasti bisa menjawab dengan cepat dan juga tepat. Iya, tulis kelompok belajar atau kelompok apa gitu boleh. Bintang cerdas boleh atau bintang cerdas. Bukan yang sini baru kalian isi. Udah? Sama kayak apa? Iya nanti dulu. Sekarang lah. Udah mulai. Iya nanti. Udah? Ditulis nah ininya. Nama kelompok 4 toh. Udah. Balik. Terbalik. Dikerjain dibagi sesuai ininya. Ini belum ditulis. Iya, iya. Ya Allah. Dulu didiskusikan dengan baik ya. Nanti kalau misal ada pertanyaan, tanya ke Bu Deka. Nanti gantian aja jawab soalnya. Nanti kan bisa dibuka. Dibuka nggak apa-apa biar lebih. Nggak usah.
Hmm? Ya? Ya kamu kasih gue katanya tanggapin Keisha bilang, oh iya saya mau itu gitu. Tanggapin boleh kalau mau tanggapin. Bagus. Apa? Jawabnya gimana? Di bawahnya boleh, kalau enggak emang enggak, kalau enggak cukup di belakangnya di sini boleh nih. Nah, sininya. Ada yang kesulitan nggak? Nggak. Mudah ya? Boleh, iya, boleh. Jawabannya di sini boleh. Bagi yang tidak muat, di belakangnya boleh ditulis di belakangnya. Jadi nggak harus di kotak jawabannya. Kalau emang nggak muat, taruh di belakang ya. Hmm? Iya, betul, boleh. Mau yang mana dulu nggak apa-apa. Boleh kasih waktu 7 menit lagi ya. Ya? Iya, tulis di situ. Jadi nanti ada satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju presentasi. Tuh. Ya? Bingung? Ada yang bingung? Gimana? Apa? Iya, bentuk energi kimia. Terus? Ya, nggak apa-apa. Itu jawab, Atika. Diskusinya. Oh, proses. Proses itu maksudnya gini aja. Misalkan kamu mengamatinya apa yang di sini aja. Breaker boleh, energi listrik menghasilkan apalagi tuh bunyi dan cahaya gitu. Yang kamu amati. Bedanya kalau yang ini terserah bebas. Yang ini yang kamu amati sekarang. Tuh. Ada pertanyaan nggak ini? Nggak. Apa San? Oh, sini. Ini kamu yang ini yang kipas angin dia tadinya apa, listrik gitu loh. Terus
Kalau yang di sini baru perubahannya. Jadi yang ini tempat-tempat doang. Ya, kelompok 2 ada kesulitan. Baterai boleh. Kenapa sayang? Boleh. Boleh, energi di rumah boleh. Energi di sekolah boleh, nggak harus di sekolah. Boleh. Masih belum ya? Kalau belum nanti boleh kasih waktu lagi ya. Udah selesai belum? Belum. Di belakangnya cek sini. Nah. Ya. Gak apa-apa. Banyak kali sih gak apa-apa. Masih bingung di mana ya, Christian? Kamu tulis aja, saya mengamati lampu yang ada di kelas. Perubahan yang terjadi adalah gitu. Tulislah, nanti Bu Deka aja sih bingung. Saya mengamati lampu yang ada di kelas gitu. Ya? Gak apa-apa. Mikir juga. Didiskusi bersama Diskusi bersama-sama. Ada yang sulit tanya ke Bu Deka, boleh. Kenapa Keisha? Boleh, kenapa? Nah, jadi contoh kebiasaan boros energi itu misalkan membiarkan lampu menyala pada siang hari, gitu. Misalkan dampak bagi kehidupannya apa? Atau misalkan TV. Meningkatkan biaya tagihan listrik. Boleh. Terus apalagi banyak kan boros energi. Tuh. Jatuh. Boleh. Sekolah rumah boleh. Ini duduk Adam sayang. Sergio sayang. Iya, diwarnain. Dibuat posternya semenarik mungkin ya. Pakai warna-warna yang cerah, yang menarik agar pembacanya juga. Nah, gitu. Bagus.
ya. Bagus. Bagus, hebat itu. Semangatkan diskusi, dikerjakan bersama teman-teman. Nah, apa sih? Boleh. Ya, kenapa kelompok 2? Ada kesulitan. Kenapa kelompok 2? Nah, ada duduk, diskusinya duduk ya, sayang. Kenapa? Iya boleh, iya taruh di situ. Nanti ditempel ya. Ayo, ada yang udah selesai belum? Udah selesai belum? Sebentar lagi. 1 menit lagi ya, bisa? Sudah siap belum? Apa-apa itu aja. Yang ini aja. Enggak, yang ini aja, Sya. Nanti kamu maju duluan mau? Kelompok 3? Ya ada. Kelompok 3 mau maju duluan. Sendiri. Habis ini selesai ya? Nanti mau siapa duluan mau maju kelompok 3 ya? Tadi ya? Ya, nanti presentasi yang maju. Mereka kasih kesempatan siapa duluan yang maju, nanti baru. Itu ya? Oh. Ditaruh situ aja, langsung ditempel ke situ. Boleh. Udah, artinya sepertinya budaya kalian udah hampir semuanya selesai ya? Oh belum? Hampir semuanya selesai ya? 2 nomor lagi sudah ya? Mau Rio yang maju. Oh, cukup 3 kelompok saja yang maju sepertinya. 3 kelompok tercepat. Apa? Bingung? Nanti ada contohnya teman-temannya dilihat, simak. Ini tinggal yang ini aja kan, Kak? Mana? Ini sama, tinggal tempel.
ada itu sultan nggak? Udah ya, Era? Tinggal nempel aja kan? Ya. Udah, kelompok 4 udah selesai? Satu orang aja. Satu, ya ini kelompok 3 udah. Tinggal diginiin aja ya. Iya. Iya. Satu lagi kelompok 2, kelompok 1 bisa yuk. Kelompok itu 2 udah belum? Iya, ditempel cepat. Ayo silakan ya. Kenapa? Bingung. Enggak. Nanti aja ya. Mau yang itu? Ya terserah. Pokoknya itu bilangnya. Udah selesai kan? Udah. Kelompok siapa lagi yang belum? Udah, kalau udah, kalau sudah tenang. Iya, betul. Bu Rega nanya sekali lagi, sudah selesai belum? Sudah? Sudah. Itu ada apanya temannya? Tetap tenang ya, duduk di tempat duduknya masing-masing. Duduk di tempat duduknya masing-masing dalam keadaan tenang. Sudah selesai? Kelompok 2 selesai belum? Ya. Ibu sudah. Sudah. Ini udah nggak apa-apa, ini udah ada. Udah? Sudah selesai semua? Ntar Bu Deka tanya dulu. Tadi Bu Deka, baik kalau sudah selesai semua, pilih salah satu orang dari perwakilan kalian. Tadi kan ada ketuanya ya. Kelompok untuk maju dan menjelaskan jawaban kelompoknya. Untuk kelompok 3 silakan maju, kelompok lain silakan menyimak, nanti boleh menanggapi ya. Yang lain harap tenang. Kelompok 2 bisa tenang? Shh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya dari kelompok 3 akan menjelaskan LKPD dari Boleh langsung? kelompok 3. Iya, dari sini langsung ke Pengamatan masalah. ini aja nggak apa-apa. Nomor 1, mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan. 2, mencabut steker peralatan elektronik. 3, memanfaatkan pencahayaan energi. 4, menggunakan peralatan hemat energi. 5, edukasi dan sosialisasi. 6, pengawasan dan kesadaran. Diskusi bersama kelompok. Nama benda 1, lampu. Untuk energi listrik. Perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik berubah menjadi energi cahaya. 2, jam dinding. Energi kimia menjadi energi gerak. 3, setrika. Untuk energi Disimak ya temannya dengan baik. yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi panas. 4, televisi. Untuk energi listrik, perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. 5, kompor. Untuk energi kimia, perubahan energi yang terjadi adalah energi kimia menjadi energi panas. Pengamatan dan analisis masalah. Ya, contoh kebiasaan bahas energinya apa?
1. Membiarkan lampu menyala di siang hari. Dampak bagi kehidupan meningkatkan biaya tagihan listrik. 2. Menyalakan televisi saat tidak digunakan. Dampaknya meningkatkan biaya tagihan listrik. 3. Membiarkan keran air menyala saat tidak digunakan. Dampaknya pemborosan air bersih dan peningkatan biaya air. 4. Menggunakan AC dengan suhu rendah secara terus-menerus. Dampaknya pemborosan listrik berdampak negatif terhadap lingkungan. 5. Mengisi daya ponsel semalaman tanpa mencabutnya setelah penuh. Dampaknya berpotensi mengurangi umur baterai. Nah, ini ada contohnya, kasih lihat teman-temannya. Ini adalah contoh posternya. Dia dari kelompok 3 apa tuh? Matikan lampu pada siang hari, itu posternya ya, untuk mengejar. Baik, ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Menanggapi itu kayak, wah bagus. Tapi sebelum itu kita beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 3. Jadi ada yang tidak kiri. Boleh Rika. Dari kelompok kita posternya ada apa? Gambarnya bagus ya. Mengajak untuk pembacanya agar mematikan lampu pada siang
kelompok berapa, Safira? Kelompok 4. Iya, kelompok 4. Ya. Langsung di sini aja. Di sekolah. Oh, LED. Ya, langsung. Tuliskan. Langsung ini aja. Disimak baik-baik ya, nanti kalian boleh tanggapi. Ini dia posternya teman-teman dari kelompok 4. Sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk kelompok 4. Ada yang mau menanggapi tentang posternya? Oh, Dara, boleh silakan dari kelompok berapa? Kelompok 3. Bagus. Kenapa bagusnya? Dan selanjutnya siapa? Jangan dari kelompok 3 terus. Selanjutnya Christian. Oh, mau maju? Oh iya, silakan dulu. Safira nggak ada tanggapi lagi? Ada tanggapi lagi nggak, Safira? Oh, jadi apa? Oh, jadi apa? Apa? Oh, pokoknya masuk ke dalam. Ini ceritanya poster. Itu melambangkan kayak bumi. Energi itu harus dijaga gitu. Selanjutnya ke Safira. Ada tepuk tangan udah tadi untuk Safira. Silakan Christian. Halo teman-teman. Halo Christian. Lembar kerja beserta KPD itu. Selanjutnya langsung ini aja.
Ada yang nanggapin? Oh, Evelyn mau? Punya siapa? Mau siapa yang angkatin? Ayo, Stella silakan. Oh, sketsanya bagus, gambarnya bagus, yang menarik. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Christian. Ya, silakan kelompok 1. Ya, ya. Halo, Arjuna. Nih, iya langsung. Diperhatikan dengan baik ya, nanti kalian boleh menanggapi. Disimak baik-baik temanmu. Langsung kebiasaan boleh. Selanjutnya, selanjutnya ini contoh poster dari kelompok 1. Nah, ada yang mau menanggapi? Oh, terbalik. Sebentar. Nah, ada yang mau menanggapi? Oh iya, silakan Christian. Apanya? Oh, jadi ini laut. Itu untuk apa jadi apa ini? Ayo suruh apa? Nanam pohon, terus apa lagi tuh? Suruh menghemat energi. Sergio apa Sergio? Silakan. Oh, mataharinya kecil banget. Udah? Sudah cukup? Kenapa ada? Oh, agak panas. Jadi ini tuh dia mengalami pemanasan global atau suhu buminya meningkat gitu. Karena kalau kitanya boros, jadi bumi itu menjadi rusak gitu. Nah, beri tepuk tangan yang meriah untuk Arjuna. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, sekarang kalian boleh ikuti Bu Deka, kasih beri tepuk tangan wow, itu seperti ini. Gini, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, bagus gitu.
Jadi artinya adalah presentasinya sudah cukup bagus. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar energi dan perubahannya. Menurut kalian apa sih masalah utama yang dihadapi oleh kita? Sehari-hari karena kita bilang energi nih. Apa masalah utamanya? Ketika kalian tidur TV-nya nyala, terus kalian lupa matiin lampu atau ngecas dari semalam, itu adalah boros energi. Nah, dalam kehidupan hari-hari kita itu kadang tidak sengaja itu boros energi. Masalahnya kita sering boros energi, gimana cara kita menyelesaikan. Jadi cara menyelesaikan itu kita harus tahu bagaimana solusinya. Ketika misalkan tadi contohnya apa aja tuh boros energinya. Jadi apa aja tuh tadi? Menyalakan AC dari siang sampai malam. Kalian gunakan aja ketika butuhnya di mana gitu ya. Nah, menyalakan televisi ketika tidak digunakan itu juga termasuk boros energi. Nah, jadi solusi terbaik supaya hemat energi adalah menggunakan energinya dengan bijak atau dengan baik. Kalian tahu kapan bisa digunakan, kapan tidak digunakan. Jadi pembelajaran hari ini kita tahu energi itu penting nggak? Penting. Jumlahnya juga terbatas, karena itu kita harus menghemat energi. Terima kasih anak-anak, kalian sudah sangat antusias dalam diskusi dan presentasi tadi. Ayo kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan lagi. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama materi apa aja yang sudah dipelajari hari ini. Perubahan energi, bentuk energi terus. Hemat energi juga, terus dampak borosnya ya. Terus apa lagi? Bikin posternya tentang apa? Menghemat atau mengajak teman-temannya untuk menghemat energi. Nah, kalian hebat sekali. Jadi jangan lupa mulai sekarang kita biasakan untuk menghemat energi baik di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya, anak-anak kita akan melaksanakan evaluasi soal secara individu. Jadi kalau tadi dikerjakan bersama-sama, ini ada 5 soal, kalian kerjakan sendiri-sendiri. Satu orang satu. Kalau udah selesai nanti bilang ke Budeka, bakal Budeka ambil lagi, Budeka kumpulkan, nanti Budeka yang ambil ya. Dibaca dulu, disilang boleh, dikasih bulat boleh, yang penting pilih salah satu dari opsi A, B, C, D. Gak ada, gak ada, sampai A, B, C, D saja. Kenapa sayang? Ya duduk aja, kenapa? Kenapa? Silakan. Enggak, sayang, individu sendiri. Selesai, boleh keisha dikumpul. Sergio sini boleh ambil aja. Udah? Iya, 5 doang. Mudah ya? Sangat mudah. Boleh? Ara sudah? Safira udah? Oh, Lia boleh sebentar. Sini sayang, Sisil. LED tuh kayak... Oh, sini. Oh, udah dikumpul. Artinya sudah selesai semua? Sudah. Baik, kalau sudah begitu, anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita pikirkan kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, hal baru apa yang sudah kalian pelajari tadi? Hal baru
baru tentang apa? Hemat energi. Terus pemborosan energi. Nah, sekarang Bunda tanya, di antara kegiatan berdiskusi, presentasi, dan menyimak video, mana yang paling kalian sukai? Menyimak video. Oh, menyimak gitu. Selanjutnya emang menyimak video semua ini sukanya? Benar, Sergio. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian praktikkan di kehidupan sehari-hari ya. Minggu depan kita akan masuk materi gaya dan gerak. Untuk pembelajaran materi tersebut, tolong kalian bawa karet gelang, tahu nggak? Karet gelang tahu kan? Tahu. Nah, Bunda yakin kalau kalian mempersiapkan dengan baik, pembelajaran pasti lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah aktif belajar dan bekerja sama dengan baik. Jangan lupa untuk menghemat energi. Sekarang mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa mau memimpin doa? Christian Anggi? Boleh. Sini boleh. Mana tutup? Di sini apa? Siang, Christian. Pembelajaran hari ini berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul adzim. Amin. Terima kasih anak-anak Christian. Amin amin. Terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.